Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 576. Namun siapa sangka ternyata mereka memiliki banyak sekali rumah untuk disewakan pada orang lain. Keluarga Junia merupakan orang kaya yang seperti itu. Lebih baik biarkan Junia dan Reiki saja yang menjalaninya sendiri. Aku rasa, setelah dia dan Pak Reiki kenal dekat, mereka akan saling jatuh hati. Setelah mendengar cerita tentang Reiki dari Amelia, Olivia merasa Reiki dan Junia merupakan orang yang satu tipe. Keduanya suka keramaian, dari Reiki juga bisa langsung mengetahui gosip apapun. Aku sudah tanya sama Pak Reiki, katanya dia memiliki kesan yang cukup dalam dengan Junia. Kasih dia sedikit waktu, dia akan bergerak. Sekarang sudah hampir tahun baru, kantorku sedang sibuk-sibuknya. Apalagi posisi Pak Reiki membuat dia harus sibuk sampai selesai tahun baruan. Setelah itu dia sudah ada waktu untuk mengurus urusan hati dia. Selama Stefan dinas, Reiki dan Kelvin harus mengurus kantor sehingga sudah pasti akan menjadi sangat sibuk. Oliva menganggukkan kepala tanda mengerti. Dia sendiri juga tidak ingin Junia pergi jauh. Kalau Junia memilih Reiki, maka sudah pasti ada baiknya bagi Stefan. Suaminya ini akan dekat dengan Reiki dan pekerjaannya juga lancar. Kedua suami istri tersebut membicarakan perihal perjodohan yang mereka lakukan dada Reiki dan Junia. Olivia bangkit untuk mencuci wajahnya di kamar mandi. Sesaat kemudian, dia keluar dari dalam kamar mandi dan berjalan ke arah kasur. Olivia merangkak naik ke kasur dan berbaring di sana sambil menepuk kasur sebelahnya dan berkata, "Stefan, sini aku peluk untuk mencari kehangatan. Biar tidur aku bisa nyenyak dan mimpi indah. Kamu jadiin aku penghangat." Marah Stefan dengan wajah tertekuk. "Penghangat perlu listrik, kamu nggak perlu. Jauh lebih berguna dari penghangat dan nggak ribet." Stefan diam dan jalan mendekat. Dia berbaring di samping perempuan itu dan memiringkan tubuhnya untuk menatap Olivia. Stefan mengulurkan tangannya dan memukul kepala Olivia dengan lembut sambil berkata, "Bagi kamu, selain jadi penghangat, kamu nggak ada pemikiran apapun lagi denganku. Memangnya sekarang aku bisa memikirkan apa?" Olivia langsung memasukkan dirinya ke dalam pelukan Stefan sambil berkata, "Kamu bilang kalau menaikkan suhu AC nanti akan terasa panas dan nggak tahan. Hari ini aku kedinginan sekali, jadi aku hanya bisa cari kehangatan dari kamu. Aku sudah lihat berita cuaca hari ini, katanya tahun baru kali ini bakalan hujan terus dan pasti akan sangat dingin. Selama aku nggak ada di rumah, kamu harus pakai lengan panjang. Jangan sampai masuk angin. Iya, aku juga bukan anak kecil dan bisa jaga diri sendiri." Stefan memeluk perempuan itu dan mengangkat tangan Olivia yang melingkar cincin. Dia merasa tenang ketika melihat cincin pemberiannya masih terpasang dengan rapi di jari Olivia. Akan tetapi dia tetap mengingatkan, "Selama aku nggak di rumah, kamu nggak boleh lepasin cincin ini juga." "Iya, aku akan pakai setiap hari. Ketemu Albert juga langsung aku tunjukkan, oke. Harus memikirkan aku setiap hari." Olivia yang menenggelamkan wajahnya di dada lelaki itu hanya menggumamkan sesuatu yang tidak bisa didengar jelas oleh Stefan. "Olivia, sudah tidur. Tidur kok bisa ngomong. Ngigo." Stefan tertawa, dia menunduk dan berbisik di telinga perempuan itu, "Harus ingat aku, jangan lupa sama aku waktu aku pulang dinas nanti." Bab 577. Ingatan aku nggak seburuk itu, bukannya kembali ke masa-masa baru menikah dulu. Olivia menguap dan berkata, "Stefan, tidurlah. Besok kamu harus dinas, jadi harus istirahat yang cukup." Perempuan itu mengangkat kepalanya dan mendekat ke arah Stefan untuk mengecup bibir lelaki itu. "Selamat malam, suamiku." Sorot mata Stefan berubah gelap. Dia memeluk pinggang Olivia dengan erat agar perempuan itu tidak menjauh. Mata hitam lelaki itu menatap wajah cantik Olivia dengan lekat. Wajah mulus Olivia seperti candu yang ingin dia sentuh setiap harinya. Kecantikan perempuan di depannya ini sangat alami sekali.
Saat Stefan bertemu dengannya untuk yang pertama kalinya, dia mengakui kecantikan Olivia. Karena sudah terlalu banyak perempuan cantik yang ditemui Stefan sebelumnya, sehingga saat pertama kali bertemu dia tidak memiliki perasaan yang begitu signifikan. Olivia, tadi kamu panggil aku apa? Saat Stefan pertama kali menyapa Olivia dengan sapaan, istri, tidak ada respons dari perempuan itu. Stefan merasa bingung dan kesal karena dia merasa ucapannya kurang intim dan romantis. Akan tetapi ketika Olivia memanggilnya dengan sapaan, suami, Stefan merasa jantungnya seperti tersengat listrik. Stefan, bukan, tadi kamu panggil aku suamimu. Lalu kenapa? Kamu memang suami aku. Stefan menekan kepala belakang Olivia dan langsung mendaratkan kecupan dalam. Dia mengungkapkan perasaannya dari tindakannya saja. Setelah itu Olivia menjauhkan tangan besar milik Stefan dan berbaring di kasur. Dia membalikkan tubuhnya dan berkata, tidurlah, sudah terlalu malam. Kamu tidur dulu. Aku mau mandi, kata Stefan dengan suara serak. Lelaki itu langsung menyingkap selimut dan turun dari kasur. Dia bergegas masuk ke kamar mandi untuk membasahi tubuhnya. Stefan hampir saja kehilangan kendali dan seluruh tubuhnya terbakar. Dia harus mandi air dingin untuk meredakan api yang sedang berkobar tersebut. Mendengar suara air yang mengalir di dalam kamar mandi membuat Olivia membenarkan posisi tidurnya menjadi telentang sambil bergumam, "Siapa suruh kamu bermain api?" Karena tahu sekarang bukan saat yang tepat, Olivia selalu mengecup lelaki itu dengan lembut saja dan tidak berani terlalu berlebihan. Ketika suaminya tengah mandi, Olivia masuk dalam selimut dan tidur terlebih dahulu. Keesokan harinya, Olivia dibangunkan oleh suara dering ponselnya yang memekakkan telinga. Dia bangkit dengan bermalas-malasan dan menendang-nendang lelaki yang ada di sampingnya. "Stefan, tolong lihat siapa yang telepon. Pagi-pagi buta begini ganggu orang saja." Stefan juga dibangunkan oleh suara bising telepon tersebut. Dia mengulurkan tangannya dan meraba ponsel miliknya. Stefan melihatnya sekilas dan ternyata bukan berasal dari ponsel miliknya. Dia mengambil ponsel milik Olivia sambil berkata, "Mertua kakakmu yang telepon." Olivia mengambil ponselnya dan berkata, "Aku lupa blokir nomor mereka." Kakaknya sudah menghapus semua kontak Roni dan keluarganya yang lain, sedangkan Olivia masih belum. Sudah jam 7. Olivia duduk dan menerima ponsel sambil berkata pada Stefan, "Sebentar lagi aku beresin barang kamu. Kamu buat sarapan dulu saja." "Ada apa?" tanya Olivia pada Rita. Bab 578. "Olivia, kakakmu di mana? Suruh dia angkat telepon." Suara Rita terdengar penuh emosi. "Untuk apa cari kakakku? Seingatku dia sudah nggak ada hubungan apapun dengan kalian. Katakan, ada apa?" ujar Olivia dengan nada malas-malasan. Dia menebak sepertinya Rita datang dari kampung dan mendapati rumah yang direnovasi sudah dihancurkan. Karena tidak terima sehingga dia langsung mencari kakaknya. Tidak heran Rita tidak mengetahui hal ini karena kedua orang tua Roni langsung kembali ke rumah begitu Odelina dan Roni selesai mengurus administrasi perceraian. Awalnya mereka ingin keesokan harinya langsung pindah. Karena anak-anaknya Sela masih harus ambil rapor di sekolah, sehingga mereka harus menunggu 1 hari lagi. Hari ini sekolah sudah resmi libur, sehingga Rita dan Andi membawa keluarganya Sela untuk merayakan tahun baru di kota. Rita datang pagi hari dengan harapan agar Yeni membuatkan mereka sarapan. Namun ternyata ketika naik ke lantai atas dan membuka pintu, seluruh koper dan barang lainnya jatuh dari tangan mereka karena terkejut. Awalnya mereka mengira salah masuk rumah, tetapi setelah dipastikan berulang kali baru yakin bahwa mereka tidak salah. Sela langsung menghubungi adiknya yang sedang sibuk mengurus pembatalan kontrak dengan rekan kerjanya. Kepanikan tersebut membuatnya lupa untuk memberitahu keluarganya mengenai rumahnya yang semua hasil renovasinya sudah dihancurkan. Setelah mendapat telepon dari kakaknya barulah lelaki itu teringat. Setelah tahu keluarganya datang ke kota,
Roni baru teringat akan hal itu. Dia menceritakan alasannya pada keluarganya yang langsung membuat ibunya menghubungi Odelina. Karena Odelina sudah memblokir nomor mereka semua, Rita tidak berhasil menghubungi perempuan itu. Sehingga dia langsung mencari Olivia. Kakakmu nggak ada di tempat kamu. Apa maksud dia dengan merusak rumah anakku? Tanda seru. Tahu nggak kalau apa yang dia lakukan melanggar hukum? Kami bisa japor polisi. Ancam Rita. Rumah yang dibeli sama anakmu itu bentuknya seperti sekarang ini. Kakakku mengeluarkan uang 800 jutaan untuk renovasi rumah. Kalian nggak mau kembalikan uang renovasi, malah minta kakakku saja yang ambil semua perabot yang sudah terpasang. Kenapa? Sekarang kakakku pakai cara dia untuk mengambil kembali semuanya, kalian nggak terima. Dia juga sudah tinggal beberapa tahun di sini, kami nggak ada minta dia bayar uang sewa. Bisa-bisanya dia merusakkan semua hasil renovasinya. Marah Rita. Kakakku sudah cuci, masak, bersih-bersih rumah untuk anakmu. Dia melakukan semua pekerjaan rumah. Memangnya kalian pernah kasih dia gaji? Kalian mau minta uang sewa ke kakakku? Potong saja dari gaji dia. Selama jadi asisten rumah tangga di sana, kalian masih harus bayar kekurangan biaya lagi ke kakakku. Harga sewa nggak setinggi gaji asisten rumah tangga. Dengan murka Rita berseru, mereka itu suami istri, mana ada hitung-hitungan uang antar suami istri. Waktu itu mereka juga suami istri tinggal bersama harus bayar uang sewa. Rita dibuat tidak bisa berkata-kata karena balasan Olivia tadi. Wajahnya memerah marah dengan api yang membara di dadanya. Sela mengulurkan tangannya dan merebut ponsel dari tangan ibunya sambil berkata dengan nada penuh perintah. Olivia, kamu segera telepon kakakmu dan minta dia datang untuk ngomong sama kami. Dia sudah buat kami nggak ada tempat untuk tinggal dan dia harus kasih kami kompensasi. Dia harus carikan kami rumah atau hotel. Pokoknya dia sudah dapat uang dari adikku jadi dia harus tanggung jawab. Kalau dari awal Sela tahu adiknya memiliki banyak uang, dia akan memanfaatkan kedua orang tuanya untuk meminta sebagian. Roni juga tidak ada memberitahu mereka sedikit pun kalau dia memiliki banyak uang. Sela tidak rela dan tidak terima. Padahal dia bisa mendapatkan uang-uang itu, tetapi sekarang harapan itu sudah pupus. Sekarang dia hanya bisa membuat Odelina mengeluarkan sedikit uang untuk memesankan hotel buat mereka. Bab 579. Olivia tertawa dan berkata, Sela, coba kamu cuci muka kamu di toilet. Oh, nggak ada keran air ya. Waktu itu kakakku yang beli, jadi kami juga hancurkan saluran airnya. Kamu cuci wajah dengan air seni kamu saja dan bercermin. Coba lihat diri kamu sendiri itu sebenarnya siapa. Kakakku dan adikmu sudah cerai dan gak ada hubungan apapun lagi. Kamu gak tahu malu sekali meminta kakakku untuk cari rumah buat kamu tempati. Kamu bilang kakakku yang buat kalian gak ada tempat tinggal. Itu ulah kalian sendiri. Kalau dari awal mau pisah dengan cara baik-baik dan kembalikan semua kerugian yang kakakku alami, sekarang kalian sudah ada tempat tinggal. Sekarang lagi musim hujan, di rumah itu semuanya bisa tembus angin dan air. Nggak tahu kalian bakalan tidur nyenyak atau enggak. Tapi kalian semua memiliki kulit badak, jumlahnya juga banyak. Kalian bisa saling mencari kehangatan. Kalau nggak ada urusan apapun lagi, aku mau tutup teleponnya. Di sini hangat sekali, aku mau lanjut tidur. Bye. Olivia memutuskan sambungan telepon dan langsung memblokir nomor Rita agar tidak mengganggunya lagi. Sela yang teleponnya ditutup sebelah pihak langsung mengumpat dan marah. Oliva ini benar-benar bikin aku emosi. Suaminya tahan sama dia. Ma, bagaimana ini? Kita sudah terlanjur datang dan bawa semua orang ke sini. Kita juga bilang sama orang di kampung kalau mau tahun baruan di kota. Nggak mungkin kita kembali lagi, kan? Mama, gendong.
Aiden yang baru terbangun dari gendongan papanya langsung mengulurkan tangan untuk meminta Sheila menggendongnya. Sheila menggendong anaknya dengan gusar dan berkata pada Andi, "Pa, sudah dibilang jangan begitu cepat menyetujui permintaan Odelina, jangan langsung transfer uangnya. Lihat, sekarang kita nggak bisa menghubungi dia." Setelah dia ambil uangnya, dia langsung lepas tangan. "Selanjutnya akan susah untuk bertemu Russell, kalian semua sudah dibohongi oleh dia." Akhir-akhir ini Sheila merasa sedang banyak masalah sehingga emosinya juga tidak stabil. Pekerjaannya juga pekerjaan apapun lagi sehingga perusahaan lebih awal meliburkan dirinya. Akan tetapi teman-temannya yang lain masih bekerja. Sheila merasa dari perusahaan sedang ingin membuatnya mengundurkan diri. "Coba kamu hubungi Roni. Odelina ada bukti Roni, kalau nggak menyetujui permintaannya maka pekerjaan Roni akan terancam. Pendapatan Roni begitu tinggi, rugi banyak kalau sampai kehilangan pekerjaan. Wajar kalau Odelina memblokir kita, cara bicara kamu dan mama kamu membuat dia kesal, memangnya dia mau membiarkan kita mengganggunya terus. Tunggu kalian sedikit tenang dan nggak mengganggunya lagi. Dia pasti akan berkomunikasi dengan Roni dan membiarkan Roni melihat anaknya. Selain itu, kita memang nggak tahu Odelina tinggal di mana, tapi kita tahu di mana toko Olivia berada. Kita bisa ke sana dan mencari Odelina. Sekarang telepon Roni dulu dan minta dia untuk carikan rumah buat kita." "Minta dia datang dulu," ujar Andi. Dia menghela napas berat dan berkata, "Benar-benar merepotkan. Tabunganku," seru Rita sambil duduk di atas koper dan berkata, "Demi menghindari perceraian Roni dan Odelina, aku sudah mengikuti saran Sheila untuk membujuk Odelina jangan bercerai. Aku sengaja cari kakeknya dan minta dia yang membujuk Odelina secara langsung. Tapi ternyata dia malah mengambil uang tapi nggak menjalankan tugasnya. Mereka tetap cerai, anakku kehilangan uang dan sekarang rumahnya juga dihancurkan. Kerugiannya semakin besar. Sudah dibilang jangan cerai karena bayaran dari perceraian mereka sangat besar." Rita menangis dengan terseduh-seduh. Dia tidak terima karena semua proses perceraian ini menghabiskan uangnya. Semua orang termasuk Aiden menatap Rita dalam diam. Bab 580. Andi mendelik ke arah istrinya dan bertanya, "Kamu cari kakek yang mana untuk bujuk Odelina?" "Siapa lagi? Kakek kandung Odelina. Bukannya nenek dia lagi di rumah sakit. Aku ke rumah sakit buat jenguk mereka dan sekalian menyampaikan keinginanku. Kakek tua itu jamin akan membujuk Odelina asalkan aku kasih 200 juta. Aku nggak mau, tapi dia nego sampai 120 juta. Dia jamin katanya dia akan bujuk Odelina. Tapi ternyata dia nggak melakukan apa yang dia janjikan." Begitu ucapan Rita selesai, sebuah pukulan keras dari Andi melayang ke tangan istrinya. "Kamu bisa percaya dengan keluarga Odelina. Lagian Odelina dan keluarganya ribut, kamu juga tahu sendiri masalah ini, bukan? Kenapa harus cari mereka? Bisa-bisanya kamu habiskan uang 120 juta. Andi dibuat emosi karena ulah istrinya hingga rasanya dia nyaris pingsan. Sedangkan Rita hanya bisa dengan melas menjawab, "Aku pikir Odelina nggak bisa diajak berdiskusi, jadi biar keluarganya sendiri yang turun tangan. Setidaknya kalau berantem, bukan aku yang makan hati." Kata kakeknya dia, kebetulan pihak rumah sakit mau minta mereka kasih uang rawat sebesar 80 juta. Dia minta 120 juta, jadi dia masih ada sisa uang untuk dijadikan uang membujuk Odelina. "Kamu benar-benar ceroboh sekali. Begitu uang sudah dikasih, kamu nggak akan bisa mengambilnya kembali." Sheila juga ikut menambahkan, "Ma, aku minta mama cari orang, bukan minta mama kasih uang tabungan." Dalam hati Sheila berpikir bahwa dia tidak menyangka ibunya memiliki tabungan yang cukup banyak. Sepertinya Roni memberikan uang yang cukup banyak kepada ayah dan ibunya. "Aku mau cari dia untuk kembalikan uang aku. Dia nggak melakukan apa yang dia janjikan. Nggak bisa aku biarkan begitu saja."
Setelah kita semua sudah beres, Sela dan Chris ikut Mama buat minta uang Mama kembali. Telepon Roni dan minta dia segera datang. Kata Andi dengan napas terengah-engah karena emosi. Dia tidak menyangka perceraian putranya membuat mereka mengalami kerugian yang begitu besar. Akhir seperti ini juga karena ulah mereka sendiri, hanya bisa menyalahkan diri sendiri saja. Sudah, jangan marah lagi, nggak baik untuk kesehatan. Aku telepon Roni dan minat dia datang dulu. Minta Yeni juga ikut datang kalau dia sedang bersama dengan Roni, kata Rita. Dia datang pagi-pagi untuk melihat sikap perempuan itu, tentu saja dia harus meminta Yeni datang. Keluarga putranya bisa menjadi seperti sekarang ini karena ulah perempuan itu. Aku minta Roni bawa Yeni kemari. Kalau bukan karena dia, Odelina juga nggak mungkin begitu cepat cerai dengan Roni, ujar Sela, cerita bersambung.